Kompas Petang kami lanjutkan, Saudara. Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Amerika Serikat. Prabowo akan menghadiri pertemuan perdana Board of Peace dan rencana penandatanganan tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo tiba di Pangkalan Militer Andrews, Maryland, Amerika Serikat pada Selasa siang waktu setempat, disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat dan Indonesia. Prabowo kemudian bertolak ke hotel tempat yang menginap di Washington DC dan langsung menyapa puluhan diaspora yang menyambut kedatangannya. Dalam lawatannya ke Amerika Serikat, Prabowo rencananya akan menghadiri pertemuan perdana soal Board of Peace pada 19 Februari mendatang. Agenda lainnya adalah penandatanganan tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saudara Kompas TV, lawatan malam pertama Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menemui pengusaha yang diagendakan pada 18 Februari 2026. Apa yang akan dibicarakan? Tentu saja hubungan dagang antara Indonesia juga dengan Amerika Serikat dan beberapa sektor usaha yang kemudian menjadi komoditas paling strategis antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Nah, kalau dilihat memang agenda besar yang harus diemban Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya kali ini ada dua, yaitu terkait dengan pertemuan perdana Board of Peace yang akan diselenggarakan langsung oleh Presiden Donald Trump, dan juga yang kedua terkait dengan rencana penandatanganan kesepakatan tarif resiprokal yang dijanjikan oleh Presiden Donald Trump usai keanggotaan Indonesia dalam BOP. Nah, agenda terakhir yang kemudian menjadi sangat penting juga adalah kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dengan Amerika Serikat, mengingat hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat ini sangat besar dengan nilai perdagangannya juga terus meningkat setiap tahunnya, dan ini juga mengingat bahwa tarif resiprokal ini nantinya akan berdampak pada sektor-sektor tertentu, apalagi sektor strategis yang akan diekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Namun hal ini Indonesia harus tetap optimis karena kemarin yang dijanjikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai salah satu negosiator yang menyebutkan bahwa memang sampai saat ini kesepakatannya adalah 19% dari terakhir negosiasi yang sudah dilakukan. Tetapi hal ini bisa saja berada di bawah angka tersebut atau bisa mencapai 0% untuk sektor-sektor tertentu yang kemudian sangat dibutuhkan oleh Amerika Serikat untuk kemudian dikabulkan begitu tarifnya oleh Presiden Donald Trump. Kita akan nantikan bersama apakah Presiden Prabowo Subianto akan membawa oleh-oleh segar untuk Indonesia dari lawatannya kali ini, atau justru negosiasinya akan semakin alot mengingat karakter dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Alvania Rizky, Kompas TV, Washington DC. Sementara itu, Saudara, Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansur, di New York, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Sugiono menegaskan dukungan penuh Indonesia bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan melalui solusi dua negara. Sugiono juga menyampaikan rencana partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Washington DC pekan ini bersama sejumlah pemimpin dunia. Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump di Amerika Serikat. Peran apa yang bisa diambil Indonesia dalam pertemuan itu demi masa depan Palestina? Kami akan membahasnya bersama pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Julius Purwadi Hermawan. Mas Julius, selamat petang. Selamat petang, Mas Dipo. Mas Julius, saya ingin tanyakan langsung, bagaimana Anda membaca jalannya pertemuan perdana Board of Peace yang kemudian dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto nanti? Ya, ini akan menjadi saat yang sangat penting untuk Prabowo, Presiden Prabowo membuktikan bahwa benar Indonesia siap untuk memainkan peran yang vital. Peran vital itu seperti apa? Memastikan bahwa Board of Peace itu nanti tujuannya jelas untuk kemerdekaan Palestina, bukan untuk kepentingan yang lain. Nah, disitulah saya kira hal-hal yang harus ditunjukkan oleh Presiden kita. Oke, artinya ini akan menjadi gambaran apakah kemudian Indonesia betul-betul siap untuk mengambil peran vital di Board of Peace. Saya ingin tegaskan lagi, apa yang kemudian harus diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan nanti, Mas Julius? Ya, pertama
Saya harus melihat bahwa board of peace bekerja dalam ranah kerangka mandat PBB. Dalam hal ini kita bicara DKPBB 2803. Lalu termasuk di dalamnya adalah ISF, International Stabilization Force, juga menjadi bagian dari proses itu. Kritik kan sudah muncul ya, bahwa board of peace sudah punya kelemahan, ISF saya kira cacat gitu ya. Nah, presiden kita tetap bersikukuh gitu. Ini adalah satu-satunya ruang yang tersedia bagi Indonesia untuk membuktikan kita bisa berperan untuk bangsa Palestina. Dan ini menurut saya itu saatnya. Jadi di dalam pertemuan itu gitu, harusnya Pak Prabowo akan menyampaikan begini. Pastikan ini dalam kerangka mandat PBB. Oke. Yang kedua, menurut saya rambu-rambu yang kedua tentu saja adalah tujuannya two state solution, bukan one state solution. Saya kira itu dua kunci utama, Mas Dipo. Oke, two state solution ini yang kemudian betul-betul harus didorong oleh negara kita lah. Tapi pertanyaannya bagaimana Indonesia bisa memastikan solusi dua negara ini bisa dipahami oleh negara anggota Dewan Perdamaian khususnya Amerika Serikat dan tidak terkecuali Israel yang kemudian juga sudah bergabung? Ya, ada strategi menurut saya. Pertama, bertemulah dengan like-minded countries. Ingat, di situ ada Turki, ada Yordania, ada Arab Saudi. Mereka kan sebenarnya punya ide yang sama tentang bagaimana seharusnya kita bisa membangun perdamaian untuk orang-orang Palestina. Bertemulah dengan mereka, jangan bermain dengan individual. Saya nggak membayangkan seorang Presiden Prabowo bisa memenangkan negosiasi terkait dengan board of peace, terkait dengan pembentukan ISF kalau bermain sendiri. Mas Dipo, itu pandangan saya. Oke, apakah itu hal yang kemudian akan menjadi strategi utama menurut Anda yang kemudian akan digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto atau mungkin ada opsi-opsi lain, Mas Julius? Ya, sayang kita tidak mendengar ya bahwa setelah dilakukan kajian yang mendalam sudah dirumuskan strategi yang holistik gitu ya. Kecuali kita mendengar bahwa board of peace dan ISF itu satu-satunya solusi yang tersedia untuk bangsa Palestina. Saya agak khawatir kita tidak punya strategi. Gitu. Tapi strategi yang paling mungkin adalah karena nanti akan bertemu besok ya, saya kira akan memulai pembahasan di Washington di summit gitu ya. Dan itu saya kira Indonesia harus menyampaikan. Kalau saya menyarankan malam ini cobalah bernegosiasi juga, bertemu juga dengan negara-negara yang punya ide yang sama, punya empati yang sama dengan bangsa Palestina. Oke, bahwa sebelumnya saya tidak bayangkan ada strategi yang lain gitu ya. Kecuali kita memanfaatkan pendekatan kita hubungan personal Presiden Prabowo dengan Presiden Trump. Oke, bahwa kita tahu juga sebelumnya menjadi perhatian Israel beberapa kali juga masih menyerang Gaza, kemudian juga Hamas meminta Dewan Perdamaian atau Board of Peace ini mendesak Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza. Bagaimana memastikan Israel ini tidak lagi melakukan penyerangan di Gaza, Mas Julius? Nah, itu sulit ya, sangat sulit. Karena selama ini negosiasi sudah berlangsung, ada kesepakatan dan tidak ada yang permanen. Itu sangat sulit. Sehingga saya pribadi sangat skeptis ya. Pengiriman pasukan Indonesia yang 8.000 gitu, saya pernah sampaikan di dialog petang juga gitu. Itu akan mengubah situasi. Apalagi gitu ya, kesan Indonesia terburu-buru ya mengirimkannya gitu. Nah, bayangan saya sebetulnya besok dengar dulu rencana dari Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Donald Trump sebagai chair dan Presiden Amerika Serikat sebagai anggota Board of Peace, ini saya kira sangat unik gitu ya. Dengar dulu apa rencananya gitu ya. Baru kemudian kita bisa menyampaikan Indonesia bisa apa, komitmen apa yang Indonesia berikan. Posisi ini kurang lebih sama dengan Arab Saudi. Arab Saudi juga sudah menyampaikan sangat jelas, belum bisa berkomitmen sampai mendengar dengan gamblang terus terang benderang gitu. Apa rencana Presiden Donald Trump terkait dengan Board of Peace dan proses selanjutnya. Oke, artinya penjelasan soal makna dari Board of Peace termasuk perannya terhadap Gaza ataupun Palestina ini harus betul-betul menjadi pembahasan yang diklirkan dalam pertemuan perdana ini, Mas Julius? Saya kira ya, dan itu tidak bisa ditawar. Dan kita hanya bisa menyampaikan komitmen kita kalau belak-belakan, kalau semuanya clear, transparan, visinya jelas, termasuk juga timeline-nya. Menurut saya itu dulu gitu ya. Dan besok harusnya disepakati di situ gitu. Mas Dipo, saya sendiri jujur skeptis ya. Saya harus sampaikan juga. Bisa nggak Indonesia menyampaikan itu gitu, meminta itu gitu. Clearance, sesuatu yang transparan dari Presiden Donald Trump untuk apa sih sebetulnya rencana yang yang akan dilakukan terkait dengan rekonstruksi di Gaza.
Oke, di sisi lain juga Menlu sudah bertemu dengan wakil tetap Palestina untuk PBB. Anda membacanya seperti apa pertemuan ini? Ya, wakil Palestina sangat jelas bahwa semua proses perdamaian di Palestina, termasuk di Gaza, itu harus dalam mandat PBB. Itu clear sekali gitu. Dan saya berharap pertemuan Menteri Luar Negeri kita dengan perwakilan dari Palestina itu juga clear, terang benderang. Dan seharusnya dengan saya, Pak Menteri juga mencatat dengan baik, lalu kemudian besok akan disampaikan oleh Presiden kita bahwa ayo kita bicara sesuai dengan track multilateralisme. Mandat harus jelas. Mas Dipo. Oke, artinya tidak hanya BOP tetapi juga melalui PBB, Indonesia masih terus bisa bersuara untuk kemudian menyatakan sikapnya untuk mendukung Palestina. Ya, sayangnya sekarang jalurnya kan terpisah ya. BOP itu sendiri, lalu kemudian PBB terpisah gitu. Dalam hal ini saya bicara soal DKPBB. Dan Indonesia kan tidak menjadi anggota DKPBB, bukan anggota tidak tetap juga bukan gitu ya. Tetapi Indonesia bisa menyalurkan pandangannya kepada mereka yang sekarang ada duduk di DKPBB untuk proaktif, saya kira menyampaikan pentingnya DKPBB menjadi proaktif dalam kasus pembentukan BOP yang tidak sesuai dengan mandat PBB. Oke, bahwa tentu menjadi menarik juga melihat dinamika politik yang ada di dunia saat ini. Apakah menurut Anda Dewan Perdamaian bisa memberikan solusi bagi Gaza dan tidak jadi alat kepentingan bagi negara tertentu, Mas Julius? Nah, itu yang saya khawatir betul ya. Bahwa kalau kita membaca dari awal, BOP ini sepertinya lebih condong ada alat kepentingan. Kepentingan atas nama kemerdekaan Palestina, martabat bangsa Palestina gitu ya. Lalu muncullah BOP ini. Dan kalau kita cermati charter dari BOP itu kan banyak kejanggalan. Saya kira ini sudah disampaikan oleh banyak pakar HI, termasuk juga oleh diplomat-diplomat senior, gitu, kejanggalan-kejanggalan itu. Gitu. Tetapi lagi kan rasionalisasi kita nyebut bahwa BOP ini kan satu-satunya jalan sekarang, nggak ada yang lain gitu, nggak ada yang lain gitu. Nah, kalau nggak ada yang lain, nah sekarang tinggal gimana kita memainkan strategi yang efektif, yang saya bayangkan sudah disiapkan oleh negosiator-negosiator kita, oleh ahli-ahli strategi kita yang sekarang bergabung di Washington gitu. Harapan saya itu gitu. Baik, tentu kita sama-sama menunggu peran vital dan juga strategi dari negara kita untuk betul-betul berperan dalam pertemuan Perdana Board of Peace termasuk juga untuk mendukung Palestina. Terima kasih Pakar Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Mas Julius Purwadi Hermawan telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Mas Dipo.